Miskin Beauty Clubs adalah salah satu komunitas terbesar di High Desert Indonesia atau yang biasa dikenal dengan HDI. Komunitas ini tersebar di seluruh negara Indonesia dan juga mancanegara. Miskin Beauty Club rutin melatih skill dan mendukung self-improvement setiap enterpriser-nya dengan menyelenggarakan acara seperti beauty class, Piclopedia, dan juga business opportunity session. Mari bergabung bersama kami dan menjadi bagian dari Miskin Beauty Clubs Indonesia. Komunitas Miskin Beauty Clubs turut memberikan recognition dan penghargaan kepada para enterpriser yang meraih peringkat, serta meeting yang menyenangkan di berbagai kota. Halo, selamat pagi semua. Halo Ko Jun, apa kabar? Halo, Kedengaran suara selamat saya? pagi Oke. juga, Bli. Yes, jelas Jelas banget sekali ya, ya. Bli. Pagi, Vina. Yes, wah, semangat sekali nih Vina. Pagi-pagi, yes. Oke, pagi si Bunda Vera ya, sis Vera ya. Oke, buat teman-teman yang lain gimana kabarnya hari ini nih? Sawalunto, luar biasa ya, selalu semangat kalau Udilona ya. Gimana kondisi di kota Bali, Bli? Ya, hari ini kita lagi banyak upacara karena kita ada upacara galungan sebenarnya nih. Jadi Oh iya, upacara umat saya Hindu. ucapin selamat Hari Raya Galungan Thank juga ya buat you. Bli dan juga buat teman-teman yang merayakan di sini ya, seluruh warga Bali yang ada di dalam Zoom ini. Selamat Hari Galungan ya. Oke. Iya, terima kasih. Oke, Oke, Bli, sebelum Ko Jun. kita Siap. Lanjut. memulai ya, mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai setiap kegiatan kita. Izinkan saya untuk memimpin dalam doa dan teman-teman silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Oke, kita berdoa dulu. Berdoa kita mulai. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami bisa bersama-sama untuk belajar, untuk mendengarkan sharing Tuhan dari mentor kami. Kiranya kami mau serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai senantiasa, Engkau berikan hikmat-Mu kepada pembicara kami untuk bisa kiranya menyampaikan setiap materinya, dan juga buat kami semua Tuhan agar bisa menerima dengan baik Tuhan, dan kami boleh menjalankan itu dalam setiap bisnis kami, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap mindset kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki mindset yang benar, mindset yang positif Tuhan, mindset yang membangun terus diri kami Tuhan. Kami mau serahkan setiap kegiatan kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau Allah yang terus memimpin kami. Kami akan segera mulai Zoom kami pada hari ini, kami serahkan dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Oke, Bli. Iya, kita bahas yang cukup berat ya hari ini ya. Business mindset. Iya, pola pikir ya. Benar. Benar banget. Hari ini itu kita mau bahas tentang pola pikir ya seseorang pebisnis gitu ya. Nah, kenapa sih kita bahas hari ini tentang mindset ya, Bli ya? Karena sebenarnya mindset itu penting ya, Bli ya. Benar nggak, Bli? Benar sekali. Gini ya, kalau saya boleh ilustrasikan ya teman-teman. Jadi mindset itu adalah cara pandang atau bagaimana kita melihat suatu kondisi seperti itu ya. Saya punya sebuah cerita ya, mungkin kita ini dulu ya, santai dulu ya sebelum kita panggil mentor kita. Saya ingin bercerita dulu apa sih itu mindset menurut versi saya gitu ya. Jadi ada cerita, jadi teman-teman kalau biar bisa gampang menggambarkan mindset itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi istilahnya gini, ada ceritanya ya, ada 3 orang buta yang mendeskripsikan seekor gajah. Jadi ada 3 orang buta. Jadi orang buta pertama itu meraba gajah tersebut, lalu bilang gini, gajah itu kecil, panjang, dan ujungnya berbulu. Wah, apa ya kira-kira itu ya? Ya, jadi dia lihat, wah, gajah itu panjang, kecil, dan ujungnya berbulu. Ternyata dia pegang apa? Ekornya gitu ya. Nah, orang kedua itu
lihat gajah itu seperti ini. Wah, gajah itu lebar, ya, lembek, ya, dan tipis gitu ya. Kira-kira apanya itu? Ya, Apa mungkin itu? mereka pegang ya mungkin teman-teman bisa menebak-nebak ya. Mereka pegang apanya? Telinganya yang lebar ya, gitu ya. Nah, kemudian orang Iya. ketiga, orang buta yang ketiga itu bilangnya, "Enggak, kalian salah. Gajah itu ternyata besar, bukan kecil. Terus dia nggak lembek, tapi keras banget," gitu. Dia pegang apanya? Ternyata dia pegang perutnya, badannya. Apakah mereka salah, teman-teman? Ya, tentu tidak ya. Tapi cara pandangnya yang hanya melihat satu sisi saja, sehingga merasa bahwa deskripsi mereka masing-masing lah yang paling benar. Oke, itu pentingnya kita memiliki mindset yang lebih luas, teman-teman, sehingga bisa melihat keseluruhan bagian dan bisa mengambil kesimpulan yang tepat, ya. Jadi dengan memiliki mindset yang tepat, kita akan bisa memberikan apa ya, aura positif ya, dan tentunya bisa lebih terarah ya dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Begitu ya, Ko Yes, Jun ya, iya, seperti itu benar ya. banget. Jadi Ini penting harus banget ya mindset mindset ya. itu ya. Jadi tidak boleh Mhm. melihat dari sisi yang kecilnya aja gitu ya, Beli ya. Seperti Satu tadi sisi hanya aja memegang gitu. telinganya saja gitu ya. Padahal secara Heeh. keseluruhan gajah itu adalah terdiri dari beberapa part gitu ya, yang memang mereka nggak pegang, nggak raba gitu saat itu ya, Beli ya. Ya, itu membuat kita mempunyai cara pandang yang lebih luas. Nah, itu yang akan kita Iya, bahas pagi ini, sehingga kita, tidak kayak kuda gitu ya, kayak pakai kacamata kuda, taunya itu aja. Jadi kalau saya lurus saja pandangannya ya. lurus saja ya, padahal di sebelah-sebelahnya mungkin ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita, raih gitu, yang kita bisa lihat sebenarnya. Sama kayak kita, Benar. saya sering dengar itu cerita tentang burung elang. Jadi kalau burung elang itu terbang tinggi, ya, terbang tinggi dulu, sehingga apa, dia bisa melihat ke bawah, jadi dia bisa memilih, "Oh, sasaran mana yang saya bisa ambil." Jadi punya mindset atau cara pandang yang lebih luas, sehingga Ya, keputusan yang dia ambil itu jauh lebih tepat. Gitu ya. Oke, nanti kita akan yes. belajar langsung sama pakarnya, mungkin Ko Jun bisa langsung aja kita panggil ya beliau. Iya, benar. Makanya hari ini kita mau meluruskan gitu ibaratnya ya. Iya. Bagaimana kita supaya memiliki mindset yang tepat dan benar gitu ya. Nah, yang akan dibawakan langsung nih, akan sharing langsung yaitu mentor kita ya, Ko Haryadi Talan ya. Beliau merupakan seorang director operation di perusahaan di Myanmar ya. Kemudian juga GM International Business Development ya di Propanraya ICC. Beliau juga anggota Komisi Teknis SNI Kemenperin ya. Oke, kemudian ada Ketua Komisi NSI APCI ya. Kemudian beliau juga sudah meraih banyak sekali prestasi di HDI ini, dan saat ini beliau sebagai Star Crown dari HDI, juga stakeholder salah satunya, dan juga pemenang royalti ya, kemudian Export Fund dan juga Export World gitu ya. Banyak sekali dan sudah menggeluti dunia bisnis juga sudah cukup lama ya, Bli ya. Oke, Iya. tanpa berlama lagi kita akan segera panggil saja pembicara kita pada hari ini yaitu Ko Haryadi Talan. Hai Ko. Hai, Yeay. hai, Halo. Halo Hari, Kayaknya lagi apa Kohar. kabar? Junior, apa kabar? Wow, Senang baik, sekali baik, luar baik biasa Ko. ketemu di Ko. Kayaknya Lagi acara di pantai saat Ko. ini. lagi di Ya, pantai ya Ko ya. lagi santai dulu, lagi santai. Lagi santai. Ya, ini pebisnis sukses itu ya bisa ada di mana-mana aja Ya. ya. Di pantai pun bisa berbisnis ya, Kohar. Iya, iya, Walaupun di pantai Iya. bisnisnya masih jalan ya Ko ya. Itu yang iya. penting ya Ko ya. Oke, hari Ya, ini kita nih mau Kohar. bahas apa nih, Bli? Ya, Iya, tadi tapi saya sebelum itu saya melihat bahwa film pendahulu tadi sangat Mhm. interesting ya, berbicara tentang mindset. Jadi mindset itulah sebetulnya yang memegang peranan penting. Kenapa seseorang bisa kaya, kenapa orang itu miskin, sebetulnya ditentukan oleh mindset-nya. Karena mindset yang baik Wah, itu bisa melihat semua peluang di dalam segala keadaan. Di dalam keadaan sulit pun dia bisa melihat peluang. Sementara mindset yang salah selalu melihat dirinya, aku bukan pebisnis, aku kan cuman pendidikan rendah, aku hanya bisa sebagai karyawan. Jadi sebetulnya yang iya. membentuk hidup kita hari ini itu adalah mindset kita. Yang melimitasi diri kita itu juga adalah mindset kita. Karena orang kaya, orang sukses, belum tentu dia harus berpendidikan tinggi. Betul.
itu menunjang. Kalau kita lulusan sekolah tinggi, kita punya title, mungkin itu menunjang. Kita punya bakat, itu menunjang. Tetapi yang membuat orang itu sukses, makmur, bahagia, itu adalah mindset-nya. Jadi Yes. malam ini, hari ini kita akan belajar tentang business mindset. Ini mindset di dalam dunia bisnis gitu ya. Iya, keren sekali kok. Dan kita sekarang akan membahas langsung dengan pakarnya ini. Karena beliau ini, saya dengar-dengar, dulu hobinya olahraga ya kok ya? Suka apa? Akrobat atau gimana? Oh, Jadi sekarang itu adalah cerita Pernah ya, pada Ko, waktu ya? saya masih kecil gitu, masih kecil. Oke. Oke. Dan sekarang beliau langsung sekarang berakrobat di dunia bisnis dengan berbagai apa namanya? Mungkin dari segi hobi gitu ya, kok. Sehingga mau menjalankan bisnis ya, sekarang bisnis yang sangat luar biasa, bahkan top leader sebuah perusahaan multinasional, ya, seorang profesional yang sangat luar biasa, dan juga seorang bisnismen yang sangat luar biasa, terutama di HDI ya, Ko. Nah, di sini kita ingin belajar dengan Kohar, apa sih sebenarnya mindset seorang pebisnis itu seperti apa? Mungkin Kohar, tempat dan waktu kami persilahkan, Ko. Baik, kita lihat bahwa definisi tentang bisnis mindset itu sebetulnya adalah cara berpikir. Jadi, cara berpikir yang memampukan kita untuk membuka dan melihat suatu masalah menjadi suatu peluang, lalu merubah peluang itu menjadi suatu bisnis. Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita, hasil apa yang terjadi, bisnis apa yang sedang terjadi, itu sebenarnya hasil daripada seseorang memiliki ide, kemudian mengeksekusi, merubah idenya menjadi satu kenyataan. Itulah yang terjadi. Contohnya, ide tentang bisa nggak sesuatu pesawat yang bisa mengantarkan manusia tanpa ada pilotnya. Itu ide. Lalu dipikirkan solusinya untuk menjadi kenyataan. Ya, bisa nggak sih kita berbicara koneksi satu dengan lain, satu negara, satu benua ke benua lain, tanpa harus ngangkat telepon. Dulu di rumah kan ngangkat telepon. Kita berada di luar masih bisa bicara gitu. Nah, itulah ide tatkala menemukan wireless handphone gitu ya. Sekarang kita bisa menikmati semua kemajuan. Itu semuanya adalah hasil daripada ide yang dieksekusi menjadi satu kenyataan. Jadi apa itu pola pikir bisnis? Pola pikir bisnis itu adalah a way of thinking, cara berpikir, pola pikir sebetulnya. Jadi yang memampukan kita untuk membuka dan melihat, sementara orang lain tidak bisa melihat itu peluang. Mereka melihatnya itu sebagai masalah. Tetapi mindset seorang pebisnis selalu bisa melihat setiap masalah sebagai peluang. Kalau aku bisa solve problem ini, berarti ini peluang bisnis saya gitu ya. Hari ini, kalau Anda melihat bahwa banyak orang tidak mau menjalankan bisnis network marketing karena nggak gengsi, multi level. Berarti mereka melihatnya sebagai sesuatu pekerjaan yang tidak bergengsi. Tetapi bagi kita yang punya mindset bisnis, ini adalah peluang. Sementara orang melihat sebagai problem, susah menjalankannya, ya harus butuh kesabaran. Kita melihatnya sebagai satu peluang, lalu kita membuatnya menjadi bisnis yang menghasilkan. Itulah pola pikir gitu. Gitu Rin, John. Iya, keren sekali ya. Berarti pola pikir, ya. Ini benar-benar kita harus kuasai ya. Oke, Kohar. Lanjut, Ko. Ya, Kohar. Kira-kira nih kalau Kohar dari pengertian harus melihat ini ya, maksudnya orang lihat masalah, kita lihat itu sebagai opportunity gitu ya. Nah, dalam pribadi kita nih, kira-kira apa yang harus kita untuk bisa kita memiliki mindset seperti itu, kok? Ya, kalau kita mau membangun sebuah bisnis, hari ini kan sebetulnya kita sedang membangun satu bisnis ya, your own business.
yaitu bisnis distribusi. Ya. Karena kita tahu produk kita sangat dibutuhkan banyak orang, berarti kita punya peluang. Kita sedang membangun bisnis. Sebagai seorang bisnismen, kita harus punya mindset bisnismen, bukan mindset seorang karyawan. Kalau mindset karyawan adalah saya harus rajin bekerja, saya harus taat, saya nggak boleh telat, saya harus patuh. Nah, semua kriteria itu membuat kita menjadi mungkin karyawan teladan, gitu ya. Tetapi sebagai seorang bisnis, mindset seperti apa yang membuat kita akan berhasil sukses sebagai seorang pebisnis? Ya, ada beberapa. Yang pertama adalah believe in yourself and your business. Tatkala kita sudah punya satu visi, lalu kita sedang memperjuangkan apa yang kita lakukan, kita punya keyakinan yang kuat bahwa diri kita mampu untuk mewujudkannya. Kita harus punya keyakinan kuat bahwa masa depan yang kita sedang bangun ini akan menjadi kenyataan. Kita yakin pada diri kita dan kita yakin pada bisnis yang kita sedang bangun, gitu ya. Yang kedua, kita harus think 3 step ahead. Nah, ini beda antara seorang pebisnis dan karyawan. Seorang pebisnis dia harus berpikir 3 langkah ke depan. Kalau saya melakukan ini, selanjutnya harus apa? Seperti orang main catur ya. Saya tidak pintar main catur, tetapi saya melihat orang kalau mau memajukan pionnya atau ininya, dia pikir lama. Kenapa? Dia berpikir 3 langkah ke depan. Kalau saya begini, nanti bakal saya begini, bakal saya begitu. Jadi dia sudah think 3 step ahead. Nah, kita jangan hanya aksi untuk satu hal hari ini saja. Tetapi setiap tindakan kita sebagai pebisnis mempertimbangkan 3 langkah ke depan bakal apa yang akan jadi. Kalau dia nanti begini, kita harus bagaimana? Itu Rin Junior. Lagi harus step memiliki ahead ya Pak ya. Ya, Ya, tidak Pak, ya. beralih 3 langkah ke depan ya. Iya, betul. Berikutnya, Terus apalagi nih kok? Ya, berikutnya adalah do the hardest thing first. Jadi, kita harus melakukan hal yang paling sulit karena ini seringkali dihindari oleh orang lain. Orang selalu mencari hal yang gampang. Tetapi pebisnis tahu bahwa kalau saya melewati yang sulit ini, maka selanjutnya itu akan mudah. Selanjutnya itu akan bisa berjalan dengan mulus. Yang paling sulit dihadapi, the first thing yang paling sulit yang dihadapi adalah the hardest thing, ya. Jadi ini yang harus kita hadapi dulu. Harus punya mental yang kuat untuk menghadapi hal yang paling sulit. Nah, kalau di bisnis ini, hal apa sih yang paling sulit, Junior, Arim? Kalau kita membangun bisnis network marketing ini, sebetulnya bagian yang awal-awal yang paling sulit itu apa sih? Tetapi tidak bisa dihindari. Itu adalah bagian yang sulit yang harus dihadapi dulu. Setelah itu selanjutnya akan menjadi lancar dan mudah. Apa kira-kira teman-teman? Kalau saya sih, itu paling susah itu mau ketemu orang, mau prospecting. Jadi karena saya orangnya introvert, jadi nggak berani ketemu orang gitu kan. Kalau ketemu orang itu grogi gitu kan, ragu-ragu, sehingga akhirnya nggak jalan-jalan. Gitu. Jadi mungkin beda-beda ya, satu orang dengan orang lain hal yang mengganjal itu punya obstacle sendiri-sendiri ya gitu, punya sendiri ya, benar. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi bagian paling sulit di bisnis kita membangun network marketing adalah langkah awal untuk menabur benih, yaitu prospecting untuk bisa mendapatkan consumer, untuk bisa mendapatkan orang aktif. Itu bagian yang sulit. Ya. Kalau kita membangun bisnis, tentu kita homework-nya sudah ada. Oh, produk saya ini, produk ini dibutuhkan orang. Sudah punya gambaran-gambarannya. Yang paling sulit kan adalah membangun masa yang akan memakai produk kita. Dalam hal ini, kita bagaimana bisa mendapatkan consumer.
dan pekerjaan yang sulit itu adalah prospecting, ya. Tetapi ketahuilah tidak ada cara lain. Kita harus memulainya dengan menabur benih. Kita harus ketemu orang lewat online, offline untuk mengenalkan produk kita. Supaya kita dapatkan consumer. Lalu dari consumer itulah mereka sudah yakin pada produk kita, lalu kita bisa follow up. Ingat, follow up juga bagian yang sulit, yang banyak orang hindari, karena berhubungan dengan orang, ya. Tetapi itu bagian-bagian yang sulit yang harus kita lakukan di awal-awal, supaya kita bisa menemukan dari sekian banyak konsumen itu, menemukan partner bisnis yang punya pola pikir bisnis, melihat ini sebagai peluang, dan bersama-sama mau belajar sistemnya, ya. Nah, ini sudah 3 pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang bisnismen. Yang keempat adalah harus berpikir besar dan juga berpikir kecil. Maksudnya adalah kita harus punya pikiran yang besar untuk melihat bisnis kita bakal menjadi besar seperti apa visinya. Namun tidak boleh dilupakan detail-detail bagian yang harus kita kerjakan, ya. Rencana kerja hariannya, detailnya siapa yang mau di kontak, siapa yang mau di follow up, siapa yang harus diajak untuk bisa ketemu. Ini adalah bagian detail-detail yang tidak bisa diabaikan. Jadi sebagai seorang pebisnis, pola pikir kita bukan hanya memikirkan hal yang besar, tetapi juga hal yang kecil. Nah, yang kelima adalah create your own luck. Banyak orang bilang kamu lucky ya, kamu beruntung ya, sekarang jaringanmu sudah besar gitu ya. Kayaknya kamu hoki karena bentuk mukamu lebar, besar gitu. Kupingmu besar gitu, kamu hoki. Memang. Tapi ketahuilah bahwa semua hoki itu you create by yourself, you create your own luck. Orang lain tidak bisa memberikan kita luck, ya. Yang bisa adalah kita yang membangunnya. Tatkala kita memprospek banyak orang, tatkala kita telah menabur banyak benih, maka itulah laki kita akan muncul. Laki itu datang dari game of the number, karena ini probabilitas. Semakin banyak kita ketemu orang, semakin banyak kita sharing, maka kita akan mendapatkan banyak konsumen. Semakin banyak konsumen yang kita kontak, yang kita follow up, yang kita open mind, yang kita ajak di dalam acara-acara Zoom kita, maka laki kita akan menemukan orang aktif, ya. Ini jadi bukan ini ya kok ya, bukan kalau misalnya mukanya laki terus nggak perlu ngapa-ngapain, dia laki terus gitu ya kok ya, bisa dapat jaringan yang aktif gitu ya. Jadi tetap harus kita ciptakan gitu ya, walaupun punya telinga besar gitu ya. Kayak saya termasuk telinganya besar sih ya, puji Tuhan ya. Berarti hokinya gede juga kok berarti. Jadi sebenarnya keberuntungan itu tidak lahir dengan sendirinya ya kok. Jadi harus tadi dibilang harus melakukan hal-hal kecil gitu kan. Ada perencanaan, rencana kerja harian, kemudian juga harus ada hal-hal detail yang harus dilakukan, baik itu mau belajar, ikut Zoom segala macam untuk mempersiapkan diri kita sehingga keberuntungan itu muncul. Seperti itu ya Kohar. Betul sekali. Ya, keberuntungan itu akan muncul tatkala persiapan kita sudah ada, lalu kesempatan itu muncul. Itulah hoki kita muncul, ketemu jodoh. Persiapan plus kesempatan ya. Oke. Ya, masih ada lagi nih. Yang keenam adalah give, give, and give. Ya, jadi sharing is caring. Tatkala kita banyak sharing, kita berbagi, bermurah hati, ya, selalu menyampaikan ide-ide, menyampaikan peluang-peluang, ya, menyampaikan segala hal-hal yang baik, give, give, and give. Itulah kita akan menemukan laki kita. Jadi saling berhubungan ya. Laki itu akan muncul tatkala kita punya karakter selalu give dan give, punya hati yang murah hati untuk selalu mau sharing gitu ya. Ini bagian yang keenam. Bagian ketujuh adalah the grow mindset. Jadi ingat bahwa mindset itu harus bertumbuh. Dulu kita taunya cuma segitu. Ya. Pola pikir kita taunya cuma segitu. Kayak tadi, taunya bahwa
ini panjang berbulu, yaitulah gajah. Nah, cuman segitu saja. Tatkala kita banyak membaca buku, kita banyak ikut seminar, kita ikut Zoom, ikut training, kita memperluas wawasan kita. Lalu mindset kita mulai bertumbuh. Tadinya kita taunya cuma ini, sekarang kita tahu lebih banyak. Tatkala kita punya banyak pengetahuan, lebih mudah untuk kita solve the problem. Ingat, di dalam bisnis, selalu kita menghadapi challenge, tantangan, kesulitan, halangan, rintangan, selalu ada. Ya, kita harus solve the problem. Nah, jangan fokus pada masalah. Pola pikir yang salah selalu kita fokusnya ke masalah. Gara-gara ini makanya saya tidak bisa maju. Gara-gara upline saya itu tidak mau bantu saya jadinya jaringan saya nggak besar. Gara-gara downline itu dia nggak mau aktif, aku nggak bisa naik peringkat. Nah, ini pola pikir yang salah. Pola pikir yang bertumbuh itu selalu punya pengetahuan, selalu punya can solve the problem, selalu punya kreativitas, selalu tahu bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tatkala ada konflik, dia tahu bagaimana solve the problem. Tidak emosi, nggak bisnis-bisnis HD. Gitu kan? Banyak orang kan berpikir gitu. Nggak bisnis-bisnis HD gitu. Nah, itu pola pikir yang salah. Setiap bisnis itu pasti ada kendala-kendala. Tatkala kita bisa lewati kendala itu, maka kita semakin bertumbuh. Diri kita bertumbuh, mindset kita bertumbuh, bisnis kita akan bertumbuh. Partner-partner akan mau bekerja sama dengan kita karena diri kita bertumbuh, ya. Kita harus menjadi orang yang disukai, ya, mau didengarkan gitu, disukai, didengarkan. Nah, kita melihat mindset yang terakhir adalah be passionate about your business, not your market. Jadi passion kita itu harusnya di bisnisnya, bukan di marketnya. Contoh, wow, waktu COVID itu, market itu begitu antusias mencari madu, mencari propoelik. Wow, itu kesempatan yang dimana semua orang panen gitu ya. Tapi sekarang kayaknya lesu ya, COVID kayaknya sudah meredah. Tidak orang-orang cari madu dan polen. Seolah-olah market lesu, dia nggak passion lagi. Dia nggak semangat lagi. Nah, itu pola pikir yang salah. Pola pikir seorang bisnismen adalah selalu sangat passion pada bisnisnya. Bahwa bisnis saya akan menjadi lebih besar, bisnis saya akan terus bertumbuh. Ya, terlepas dari marketnya sedang lesu, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana create demand di market. Bagaimana dia tetap bersemangat, bagaimana menciptakan kebutuhan di market. Jadi tidak tergantung market, tetapi menciptakan peluang, menciptakan market, kebutuhan market. Jadi passionnya ada di mana? Passionnya adalah di bisnisnya. Itu. Ya, saya jadi ada mengatakan bahwa memang mindset untuk bisnis itu ada banyak, tetapi pada kesempatan ini saya mau sharingkan kepada Anda semua bahwa Anda minimum harus memiliki 8 mindset ini untuk bisa membesarkan bisnis Anda. Sehingga Anda bisa menikmati bisnis yang terus bertumbuh dan akhirnya kita bisa menikmati passive income dari aset yang kita bangun. Karena setiap bisnis itu tentu kita mengharapkan bisa memberikan finansial yang memberi kita freedom dalam hal finansial, tetapi satu hal yang lebih penting adalah bagaimana bisnis kita punya sistem yang bisa membuat kita freedom suatu saat. Karena sistem yang bekerja di dalam bisnis kita gitu. Oke, kok. Keren sekali ya. Jadi kita harus punya mindset bisnis yang benar dulu, betul ya, Ko ya. Nah, kalau mungkin kita bicara bisnis ya, Ko. Jadi kalau mungkin teman-teman berpikiran bisnis itu sebenarnya seperti apa gitu lah, Ko. Apakah mungkin seorang pekerja seperti saya swasta itu apakah juga bisa disebut seorang bisnismen gitu? Menurut Koko seorang bisnismen itu seperti apa? Biar kita benar dulu nih. Kalau mindset saya ini
kita bicara lah, bilang lah, kita harus punya bisnis, mindset bisnis. Tapi apakah saya sudah menjalankan sebuah bisnis? Menurut Koko gimana itu? Oke, sebelum menjawab apakah seseorang itu adalah bisnismen atau tidak, kita harus lihat dulu prinsip dari suatu bisnis, konsep bisnis. Bisnis itu seperti apa sehingga kita bilang, oh berarti saya seorang bisnismen, gitu ya. Nah, konsep bisnis ini begini. Kalau kita punya produk atau jasa, kita bisa melihat, tadi kan bisa melihat, ini dibutuhkan orang atau tidak. Kalau tidak dibutuhkan, tentu tidak ada peluang. Tetapi kalau produk atau jasa ini dibutuhkan banyak orang, nah disitulah kita melihat ada peluang bisnis. Jadi konsep bisnis selalu begitu. Oke. Contoh, Jadi ya, ada orang produk tua atau jasa. kami, orang China yang datang merantau dari China, datang ke Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia, mereka tidak berpendidikan. Tetapi mereka melihat bahwa kehidupan sehari-hari orang butuh beras, butuh rokok, butuh kebutuhan sehari-hari. Lalu mereka membeli dan menjual, buka toko. Nah, buka toko itu adalah bisnis. Karena ada banyak orang yang butuh barang-barang itu, dia mendapat keuntungan selisih harga beli dan harga jual. Nah, itulah contoh bahwa apa yang akan lakukan itu adalah sebuah bisnis. Karena ada kebutuhan orang pada layanan produk atau layanan jasa mereka. Seperti itu konsepnya, Bri. Berarti harus ada produk atau jasa, kemudian dibutuhkan orang, betul ya, Ko ya? Jadi kepikiran saya, pebisnis itu kan harusnya besar gitu lah. Jadi kalau kita bicara ada produk jasa, kemudian dibutuhkan banyak orang. Kalau saya bicara seorang profesional, dalam artian dokter, pengacara, konsultan, atau apapun itu kan punya produk atau sebuah jasa ya, Ko. Dan dibutuhkan orang juga. Jadi seorang profesional juga, seorang dokter apa tuh bisa bicara, kita golongkan seorang bisnismen juga. Betul ya, Ko? Biasa seperti itu ya. Karena kan kita bicara sering, kalau kita bicara Robert T. Kiyosaki punya ya, ada ESBI gitu kan. Jadi kita selalu golongkan seorang dokter, pengacara, konsultan itu di self employee gitu ya. Seorang di kuadran S. Nah, jadi kalau seperti penjelasan Koko, dia punya produk atau jasa dan dibutuhkan orang, itu juga sebuah bisnis. Jadi seorang dokter pun seorang bisnismen. Jadi seperti itu, Ko. Benar, Ko? Gimana penjelasannya? Oke. Mari kita lihat istilahnya ya. Kalau profesionalisme itu seperti apa? Seorang yang profesional ya. Itu adalah the level of excellence or competence that is expected. Jadi ada kompetensi, ada suatu kelebihan yang diharapkan. Jadi seorang profesional itu memiliki pengetahuan, bisa knowledge atau know-how yang dihargai di market. Contoh, seorang yang jago pembukuan, accounting dibutuhkan, maka itu berharga, ya. Segala sesuatu yang dihargai oleh market berarti dibayar. Anda punya kelebihan. Contoh ya, kalau tadi kan contoh seorang yang punya kompetensi untuk pembukuan yang rapi, seseorang yang punya kompetensi untuk mengobati orang yang sakit, seseorang yang bisa memperbaiki mobil yang rusak, seseorang yang bisa mengecat rumah dengan bagus. Itu semuanya punya kompetensi atau excellency, punya sesuatu kehebatan, dan itu dihargai di pasaran, maka itu bisa menjadi nilai jual, diterima sebagai satu profesi yang dibayar. Tapi yang andaikan ya, Arin dari kecil melatih satu kemampuan, bisa makan lombok 1 kilo, langsung makan 1 kilo. Nggak tahu dia menemukan cara melapisi lambungnya dengan apa, sehingga 1 kilo lombok itu masuk di perutnya tidak terjadi apa-apa. Apakah ini juga profesionalisme? Nah, kalau di market tidak ada harganya, so what gitu loh. Kamu bisa makan 1 kilo, so what gitu loh. Nggak ada nilai yang bisa dipakai,
berarti nggak dianggap sebagai profesionalisme. Sebagai penghibur bolehlah, sesuatu yang menghibur, wih, gitu ya, itu boleh. Tetapi kalau profesionalisme itu sebetulnya gambarannya adalah seperti ini, sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di market gitu ya. Mari kita lihat apa yang tadi ditanyakan tentang profesi ya. Kita coba lihat di sini. Accounting, kalau kita bekerja sama perusahaan, tentu kita bukan pengusahanya, karena kita bekerja sama orang. Menurut buku, itu adalah kuadran 1. Bekerja sebagai marketing yang memasarkan produk, kemis di laboratorium. Dokter boleh nggak tadi jual jasa? Biasanya dokter bilang, aku bukan bisnis. Dia nggak mau dibilang bisnis, Rin. Walaupun jasanya dijual gitu ya. Dia punya jasa Ada tuker jasanya ya, aku ya. untuk pendapatan. Tapi tidak mau dijual sebagai seorang bisnis. Itu pamuli ya. Jadi tidak mau disebut bisnis. Karena dokter katanya pengabdian. Jadi seolah-olah ya enggak. Kalau dokter kerja di rumah sakit, ya dia tetap employee gitu ya. Jadi dokter yang bekerja di rumah sakit sebagai karyawan ya tetap employee. Tapi dokter yang praktek sendiri itu namanya kuadran kedua self-employed. Nah, kalau jelas kita bisa mengatakan, oh saya ini bisnismen karena saya punya bisnis restoran, saya buka toko, saya kontraktor, saya bangun rumah orang, saya punya bengkel, saya punya pabrik, saya peternak. Ya, jelaslah dia itu owner. Kira-kira gitu ya, Rin. Nah, bagaimana konsultan, arsitek, dan programmer? Ya, sama juga. Kalau dia bekerja di kantor orang lain, maka dia employee. Tapi kalau dia punya kantor sendiri, milik sendiri, ya, sebagai kantor konsultan, lalu meng-hire karyawan-karyawan, dia pemilik, ya dia boleh dibilang business owner. Arsitek juga demikian, programmer juga demikian. Kalau dia kerja sama orang, employee. Kalau dia punya usaha sendiri, ya dia itu termasuk business owner. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan property agent, assurance agent, opportunist, network builder, ya, enterpriser? Ini masuk di golongan mana ini? Iya, ini sering sekali kita temui ya, teman-teman. Jadi banyak sekali ada property agent, asuransi, agen asuransi, kemudian juga orang-orang yang lompat-lompat ya, oportunis gitu ya, coba ini, coba itu. Kemudian juga seorang network marketing ya gitu ya. Jadi mungkin saya lempar dulu ya sama teman-teman. Kira-kira teman-teman sesuai pertanyaan Kohar, kira-kira ini dari 4 profesi ini ya, property agent, asuransi, oportunis, dan network marketing, kira-kira ini masuk bisnis atau profesional? Nah, mungkin teman-teman bisa jawab di kolom chat. Nanti kita bisa apa namanya? Mungkin ada yang mau bicara langsung, mengemukakan pendapatnya tentang kira-kira ini masuk apa nih? Oke ya, kita interaktif aja ya teman-teman, santai aja. Jadi biar kita bisa sama-sama belajar membedah, menyamakan persepsi kita ya, agar sama bahwa sebenarnya ini masuk profesi atau profesional atau sebuah bisnis. Oke, mungkin ada teman-teman yang bisa mau jawab, silakan di kolom chat. Iya, benar banget ya, Pri ya. Tadi kan juga teman-teman udah dengar juga kan ya bahwa bisnis itu seperti apa dan profesional itu seperti apa ya. Jadi mungkin sudah bisa punya gambaran nih ya. Kira-kira nih. Yuk teman-teman yang hadir ada 80 peserta nih di sini, boleh bantu coba di komen di kolom chatnya nih. Kalau dari property agent, assurance, opportunist ya, network builder of MLM itu mereka tergolong di dalam apa nih, business owner kah atau seorang profesional nih? Wah, ini pada Ada yang mau sharing, silakan. Unmute boleh. Ada yang mau berbagi ya? Jadi kita menyamakan persepsi dulu nih sebelum Kohar melanjutkan ke materi berikutnya. Ya. Iya, benar banget. Yuk dari teman-teman nih, siapa nih yang bersedia nih? Mungkin boleh respon di kolom chat juga.
atau yang mau unmute nih? Yuk, yang mau unmute siapa nih yang bersedia untuk memberikan Pendapat ya, pendapatnya ya gitu, memberikan pendapatnya gitu. pandangannya ya. Jadi nggak ada yang benar atau salah ya. Di sini kita belajar. Jadi biar menyamakan persepsi. Jadi biar kita bisa nanti dapat penjelasan lebih jelas dan meluruskan kalau memang kurang tepat, kita biar bisa sama persepsinya. Ini benar-benar profesional. Apa seorang bisnis atau hanya sebenarnya di kuadran kiri ya, seorang profesional aja gitu. Oke, ada yang mau bicara? Oke, dengan ini Bro atau si Bro Rama ya? Sis Rama ya? Sis Rama ya, oke. Sis Rama atau Bro Rama nih? Mungkin boleh di-unmute. Unmute aja. Nanti saya kasih hadiah loh, Bro. Sis ada, apa Bro nih? kalau Sis Rama nggak mau unmute, ada Trina Liza ini, director saya. Silakan, kalau saya bacakan mungkin nggak gini ya. Ayo di unmute aja. Sis Trina Liza, silakan. Mana Sis Trina nih? Bisa unmute sendiri kah atau harus co-host yang unmute? Mana saya? Coba dicek. Oh, harus hostnya yang unmute sepertinya ya. Benarkah? Bacakan saja, Pak. Ayo, nggak apa-apa, ayo belajar bicara. Kita mengungkapkan pendapat. Sudah Biar bisa, ya oke. Oke, ayo ngomong aja, Mbak Trina, ayo. Ayo Mbak Trina. Mana Silakan. Mbak Trina nih? Oh, Trina Liza ya. Oke, saya ask to unmute ya. Wah, ini kayaknya pada Baik, sambil menunggu mereka belum panas. Oke, mari kita lanjutkan dulu untuk melihatnya ya. Oke. Share screen saya sudah? Sudah kok. Sudah masuk. Oke, kita lihat bahwa property agent itu siapa? Mereka yang connect buyer and seller to facilitate real estate purchases. Jadi seorang agen properti adalah penghubung antara pembeli dan penjual. Dia yang memfasilitasi untuk menjual real estate. Nah, inilah profesi sebagai seorang property agent. Berarti kalau tugasnya adalah menawarkan, menghubungkan, dia bisa dianggap sebagai self-employed, memperkerjakan diri sendiri. Namun bisa juga dia sebagai employee, karena dia bekerja di kantor agency, dia dibayar gitu ya. Mungkin gajinya kecil, tapi komisinya yang dia harapkan. Gitu. Tetapi bisa nggak seorang property agent itu menjadi pemilik, menjadi business owner? Nah, coba menurut Anda bisa nggak seorang property agent harusnya itu? Bisa ya, Kohar ya. Kalau menurut pandangan saya sih bisa gitu ya. Nah, kapan dia menjadi seorang owner, business owner? Tadi kan kita bilang, oh itu adalah self-employed atau dia itu employed. Nah, kebanyakan memang property agent itu mereka employed atau self-employed. Hanya sedikit sekali yang sudah punya pengalaman dan punya modal, akhirnya dia beli lisensi. Dia beli Remax lisensi, dia beli Rewide, atau dia beli apa. Dia punya kantor sendiri, dia punya modal, dia hire orang-orang untuk menawarkan properti-properti dari semua orang yang mau jual. Jadi bisa, tetapi sangat sedikit. Hanya mereka yang punya modal dan punya pengalaman dan manajerial dan bisa beli lisensi. Jadi seperti itu ya. Jawabannya adalah bisa, tetapi sangat sedikit sekali karena tidak banyak orang punya modal dan punya kemampuan untuk menjadi satu kantor properti gitu yang meng-hire banyak karyawan. Oke. Yang kedua,
Assurance agent itu adalah orang yang merepresentasikan tentang insurer itu, tentang perusahaan insurer, yang menegosiasi dan menjual kontrak asuransi. Nah, jadi kalau tugasnya itu adalah mewakili suatu asuransi, lalu mencari, menjual kontrak asuransi, biasanya mereka adalah employee kalau dia bekerja umpamanya di asuransi apa gitu. Tetapi bisa juga self-employed, tidak dibayar, tetapi memperkerjakan diri sendiri, dapatnya dari komisi. Ya, jadi ini definisi seorang agent. Nah, kalau bicara tentang kontrak asuransi, biasanya sih tulisannya kecil-kecil, Jun. Jarang orang melihat sampai detail. Taunya cuma, aku sudah punya asuransi nih, aku sudah beli asuransi. Bayarnya setiap bulan 500. Katanya aman, nanti kalau sakit atau apa sudah ditanggung. Kalau meninggal nanti aku dapat uang 100 juta gitu kan. Kenapa? Ya karena aku sudah bayar tiap bulan 500, tahun 6 juta. Katanya aku cuma bayar 10 tahun saja, setelah itu tidak bayar lagi. Kira-kira apakah setelah kita bayar 10 tahun, terus tahun ke-11, tahun ke-20, kita nggak bayar lagi, apakah kita tetap dijamin nggak ya dalam kontrak itu gitu, Jun? Iya, Nah, itu benar biasanya kok. insurance agent-nya kan dibilangnya seperti itu. Udah 10 tahun aja, setelah itu nggak perlu bayar lagi, kan seperti itu ya kok. Ya itu Nah, menurut Bapak benar nggak itu? kira-kira benar nggak setelah 10 tahun nggak bayar, sampai 20 tahun, sampai 30 tahun. Anda kan sekarang mungkin usia 20 lebih, 30 lebih. Sampai usia tua kan 80 tahun masih lama. Masih mungkin 50 tahun ke depan. Cuman bayar 10 tahun, 40 tahun lagi nggak bayar. Kira-kira benar nggak ini? Ya, biasa kalau Ya, saya dulu juga waktu awal pertama kali join di insurance, waktu ditawarin insurance juga bilangnya seperti itu sih kok gitu loh. Maksudnya pembayaran itu selama 10 tahun gitu. Nah, nanti setelah 10 tahun nggak perlu bayar lagi gitu loh. Ya, sebenarnya karena banyak orang tidak teliti untuk melihat detail-detailnya. Kalau saya melihat detailnya, 500.000 itu contohnya ya, 350.000 untuk bayar biaya asuransi per bulan. Sisa 150 namanya ditabung di unit link. Jadi setiap bulan bayar 500, sesungguhnya 350 itu hilang, uang hilang. Yang 150 ditabung. Selama 10 tahun uang itu ditabung, ada hasilnya, katanya kan diinvestasikan ke saham kan, mutual fund. Anggaplah setelah 10 tahun uang itu menjadi taruhlah umpamanya ya, kalau 150 1 tahun jadi berapa? 1,8, 118 juta. Taruhlah bunga berbunga 10 tahun, taruhlah jadinya punya uang 50 juta. Kalau kita nanti bisa hitung sendiri pakai Excel gitu ya. Anggaplah bunga berbunga kalau kita nabung sendiri. Anggaplah sudah punya 50 juta. Memang dia mengatakan 10 tahun kemudian kamu nggak usah bayar. Ada benarnya, tapi benar dalam tanda petik. Karena kita sudah punya tabungan uang selama 10 tahun, kalau bunga berbunga, anggaplah sudah punya 50 juta. Kira-kira 50 juta akan habis dalam berapa tahun kalau bayar asuransi? Kan bayar kan? Kalau tidak bayar kan sudah nggak ditanggung lagi. Jadi tahun ke-11 kita sudah nggak bayar, dia akan ngambil dari uang yang tadi, yang 50 juta. Mungkin keluar sekarang 400 karena waktu ke waktu biaya asuransi naik. Anggaplah 400. Tahun berikutnya mungkin 500. Ternyata setahun sudah habis 6 juta. Mungkin dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun, uang itu akhirnya habis. 50 juta itu habis. Waktu habis itulah baru agent akan bilang, sorry, kamu sekarang harus top up lagi, kamu harus bayar.
Loh, kenapa bayar? Katanya 10 tahun sudah saya lewati, sekarang udah tahun 15 nggak pernah bayar, kok tiba-tiba suruh bayar? Iya, maaf, karena uangnya itu sudah habis. Ya, gitu, Jun. Jadi, bukan Iya. jaminan seumur hidup, tergantung uangnya itu tahannya berapa lama. Kalau tahan 5 tahun, ya tahun ke-6 dia nagih. Kalau tahan 10 tahun, tahun ke-11 sudah harus bayar lagi. Ya, jadi teman-teman, asuransi itu memang sesuatu yang membuat kita aman. Jadi kalau bicara asuransi itu, waktu eh, masyarakat itu hidupnya itu ekonominya masih rendah, pasti tidak ngambil asuransi karena biaya hidup aja dia tidak mampu, pasti mikirkan hidup. Tapi kalau ekonominya meningkat, dia mau aman. Ya udahlah, tiap bulan hilang uang 500 nggak apa-apa, hilang uang 2 juta nggak apa-apa. Supaya kalau terjadi sesuatu, biaya rumah sakit sudah ada yang nanggung. Itu adalah uang hilang ya, ingat teman-teman. Asuransi adalah uang untuk mengamankan kita. Tapi itu uang hilang, kalau tidak sakit, uangnya hilang gitu ya. Yang tidak hilang itu apa? Yang tidak hilang itu unit link, sisanya. Nah, sisanya itu seperti menabung, itu tidak hilang gitu ya. Nah, oke, kalau kita lihat yang berikutnya, opportunis itu apa? Nah, waktu rame-rame orang cari madu, madu dicari orang di mana-mana waktu COVID ya, itu juga opportunisnya banyak orang jadi reseller yang biasanya jual baju, tiba-tiba jual masker. Karena opportunis, masker lagi susah. Oh, jualnya mahal sampai 200.000 dibeli gitu ya waktu awal-awal. Luar biasa, opportunis ya. Nah, itulah contoh opportunis. A person who exploits circumstance to gain immediate advantage rather than being guided by consistent principle or plan. Jadi orang oportunis itu selalu mengeksploitasi lingkungan yang ada untuk mendapat keuntungan yang sesaat, yang cepat, ya, daripada mengikuti suatu prinsip yang konsisten atau suatu rencana konsisten. Kalau bisnis kan suatu rencana konsisten, terus buka toko, terus jualan, terus buka toko, pabrik terus produksi, terus marketingkan, terus melatih orang, menciptakan kebutuhan, kan konsisten planningnya. Kalau opportunis tidak begitu, Rin. Dia cuma melihat ada peluang apa, dia ambil. Setelah itu ditinggal gitu ya. Iya, kayak Nah, kemarin ini sempat booming Jadi janda kayak ini bolong ya, kayak Palu Gada ya kok. Ah ya, Palu Gada. Apa yang lu Palu minta Gada ya, apa gua aja ada gitu ya. semua mau gua ada gitu ya pokoknya ya. Kayak gue jual Iya, semua apa kayak aja kemarin yang tuh bisa ada gua. batu ake. Ya betul ya, aku ya. Jadi apa aja yang dibutuhkan masyarakat saat itu yang lagi in gitu kan. Bahkan mungkin kalau kita bicara tentang mungkin kalau tentang Bitcoin apa segala macam yang koin-koin itu ya mungkin salah satu opportunities juga itu. Bener aku. ya, nanti ya kita akan melihat itu termasuk opportunis. Nanti deh di slide saya akan Ya. tunjukkan juga tentang hal itu. Hmm. Kira-kira opportunis ini termasuk seorang yang bagaimana? Pebisnis apa bukan pebisnis? Di kuadran mana ini opportunis? Ya, kira-kira mungkin teman-teman ada yang mau ngechat silahkan. Kira-kira seorang opportunis itu adalah bisnis atau apa gitu ya? Kira-kira teman-teman ada yang mau menjawab? Ini orang Ya, Ya, kalau oportunis sih menurut sebenarnya saya, dia punya ini ya, kok ya. Boleh dibilang orang oportunis sih sebenarnya dia punya apa ya, punya jiwa bisnis tinggi kali ya, kok ya gitu. Jadi setiap kali ada peluang apa aja tuh dimanfaatin. Ada peluang ini dimanfaatin untuk bisa mendapatkan keuntungan gitu kan. Bener nggak kok gitu? Kalau kita ini ya kan, maksudnya ngebayangin seorang oportunis gitu ya. Pokoknya masker lagi itu, oke aku jualan masker, udah selesai masanya. Oke sekarang lagi jual apa? Oh madu lagi booming, aku jualan madu gitu kan. Oke selesai gitu kan. Jadi kayak ada masanya gitu. Nah tapi sebenarnya dia punya
mindset tuh bisnis gitu ya, punya pemikiran tentang bisnis gitu loh. Nah, tapi Ya, gimana nih melihat itu kok sebagai ya seorang benar, apa? Jun. Jadi dia selalu punya melihat peluang. Jadi peluangnya, Hmm, tetapi pola pikirnya tidak mengikuti jangka panjang, tidak punya planning jangka panjang. Pokoknya saat ini ada apa, ya keuntungan sementara lah. Ya, kalau bicara dia punya pola pikir bisnis nggak? Iya, karena setiap peluang itulah dia ambil gitu ya. Dia sangat cepat ya. mengambil peluang itu. Tetapi tidak bisa jangka panjang. Sesaat-sesaat. Jadi pindah-pindah, pindah-pindah. Setiap ada kesempatan lain dia pindah-pindah. Bagaimana kalau tadi assurance? Assurance itu apakah bisa menjadi seorang pebisnis atau sebetulnya tadi adalah seorang self-employed kalau agent property yang menawarkan assurance. Agent insurance ya, kok ya. Aja nih. Bukan agent property. Oke, agent insurance ya. Kalau kita melihat mungkin teman-teman juga boleh tulis di kolom chat ya gitu ya. Kira-kira pandangan teman-teman juga seperti apa ya. Nanti kalau misalnya itu saya bacain nanti. Kalau dari pendapat saya sendiri gitu ya, maksudnya kalau seorang agent insurance mereka tergolong karena kan mereka representatif dari perusahaan asuransi itu sendiri gitu ya. Jadi kalau memang dia bekerja sebagai full timer di situ, maksudnya arti kata sebagai admin atau apa, berarti mereka adalah employee ya. Tapi kalau mereka adalah seorang agent yang menawarkan produk dan segala macam, baik itu freelance maupun full time, mungkin adalah self employee kok, di posisi Ya, self employee ya. benar sekali. Jadi kebanyakan itu adalah self-employed, memperkerjakan sendiri untuk bisa mencari orang-orang yang membutuhkan kontrak asuransi. Hanya sedikit sekali, sama dengan properti, hanya sedikit sekali orang yang punya knowledge sudah lama di insurance, akhirnya dia membuka semacam kantor sendiri untuk Agency ya, kantor menjadi agency. agensi yang menjual beberapa asuransi atau partner dengan asuransi yang lain. Nah, kalau begitu dia termasuk businessman. Dia punya usaha menjual jasa asuransi dan dia mempekerjakan karyawan-karyawan yang freelance sebagai agent yang menjual asuransinya dia. Jadi bisa, tetapi kembali lagi sedikit sekali karena harus punya modal, harus punya pengalaman, kan harus buka kantor sendiri, harus punya lisensi untuk bekerja sama dengan asuransi A, asuransi B, gitu ya, untuk menjadi partner bisnisnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang keempat ini, network builder di multi level atau enterpriser. Itu profesi yang seperti apa sih? Dia adalah independent representatif juga yang mengenalkan bisnis model lewat orang ke orang. Jadi salesnya dari manusia ke manusia, ya, person to person sales. Lalu membangun network partner bisnis. Nah, jadi ingat bahwa network builder beda dengan hanya jual produk HD. Jadi sebetulnya seseorang tatkala dia mulai masuk di HD, dia masuk apa? Dia sebetulnya waktu baru mengenal produk, menjual produk, baik lewat reseller, dia menjual produk HD, dia masih termasuk self-employed. Karena kita tahu enterpriser tidak digaji, kita nggak bekerja di karyawan HDI, kita adalah self-employed yang mempekerjakan diri sendiri. Jadi sebenarnya awal-awal kita ini adalah self-employed kuadran 2. Tetapi visi kita mau pindah ke kuadran ketiga. Nah, itulah sebabnya kita mengenalkan bisnis model manusia ke manusia, penjualan manusia ke manusia
Sehingga akhirnya kita membangun satu network jaringan orang-orang, itulah partner bisnis kita. Ya, jadi jangka panjangnya adalah membangun network partner bisnis yang punya pola pikir bisnis, yang sama-sama mau memimpin jaringannya, mengenalkan kepada orang-orang model bisnis ini. Nah, inilah network builder. Jadi kalau ditanya distributor HDI itu termasuk kuadran 2 atau kuadran ketiga. Nah, gimana Anda menjawabnya? Orang tanya, kamu ini kuadran mana? Gitu. Iya, jadi kalau menurut saya sih, dari penjelasan Koko itu, di awal ketika kita masih kerja sendiri, ya kan, kita kerja sendiri belum ada sistem yang dalam artian apa namanya, kita belum punya link, belum punya jaringan, kita pastinya ada di kuadran 2 ya gitu. Karena mengerjakan dari kita sudah punya peringkat ya. Di sana sistem yang jalan ya, sistem yang jalan itu kita bisa menjadi seorang pebisnis. Dan saya lihat juga dari semua tadi keempat itu, dari property agent, kemudian insurance, opportunist, itu semua berawal dari self employee, betul ya Ko ya? Jadi ketika tadi udah bilang seorang agen asuransi pun kalaupun dia nanti membuka keagenan, nah dia bisa menjadi seorang pebisnis, tapi di awal dia juga seorang self employee, sama dengan kita di HDI. Nah, jadi kalau menurut saya sih, kalau pertanyaan Koko apakah seorang enterprise HDI posisinya mana? Ya di awal kita adalah self employee yang akan menuju bisnismen ketika kita sudah memiliki jaringan dan sistem jalan sendiri. Betul seperti itu kok ya? Ya, benar. Jadi teman-teman jangan bangga dulu bahwa aku ini business owner ya. Belum. Waktu Anda masih merintis, waktu saya awal-awal merintis, saya self-employed. Saya yang membangun konsumen-konsumen, menghubungi. Jadi mempekerjakan diri sendiri, mengenalkan produk ya. Saya belum punya bisnisnya yang punya sistem yang boleh dibilang kuadrat 3. Saya masih mempekerjakan diri sendiri. Lalu dengan bertambahnya banyak konsumen, berarti saya sudah punya peluang untuk kontak mereka siapa yang mau menjadi partner bisnis. Kayak saya mengenalkan ini ada model bisnis loh. Model bisnis di mana modalnya tidak besar, caranya sharing. Nah, pada waktu kita sudah punya banyak jaringan, lalu sistem sudah bisa membantu kita untuk mendidik orang-orang kita, lalu kita punya partner bisnis yang banyak, saat itulah sebetulnya kita punya bisnis distribusi. Karena kita punya banyak cabang-cabang yang mendistribusikan produk HDI. Kita adalah partner bisnis dengan HDI. HDI itu supply barangnya, dan juga sistem online membantu kita. Tetapi kita yang punya aset jaringan orang-orang pemakai dan jaringan orang-orang yang membangun bisnis juga. Saat itulah kita pindah kuadran ketiga. Karena saat itu bisnis kita sudah tidak lagi mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan sistem. Jadi waktu kita liburan 1 tahun ke luar negeri jalan-jalan, bisnis tetap jalan karena sistemnya yang sudah bisa running sendiri. Ya, tetapi ini semuanya harus dibangun dari awal, harus nabur benih sampai kita punya sejumlah pelanggan dan sejumlah partner bisnis. Itu gambarannya. Oke, jadi menurut Koko keempat profesi tadi itu jangka panjangnya apakah memiliki potensi penghasilan yang dalam artian kalau kita bicara bisnis, potensi penghasilannya akan tetap stabil ya kalau kita sudah berpindah ke kuadran kanan gitu ya sebagai bisnis, apakah semuanya bisa seperti itu? Karena menurut saya kalau seorang oportunis ketika beliau dalam artian masanya sudah habis, contohlah tadi saya bilang janda bolong, apapun itu, batu ake apa,
itu ketika sudah tidak in lagi, ya, itu kan udah langsung ngedrop. Yang harganya mungkin tadi ratusan juta, bahkan mungkin sekarang dikasih minta pun nggak mau. Gitu ya. Nah, jadi jangka panjangnya kan nggak stabil, ya kan? Nggak bisa kita bicara, wah ini nggak bisa menjamin kestabilan bisnis saya. Nah, itu gimana menurut Koko? Apakah keempat ini dari keempat ini menurut Koko yang paling stabil, terus bisa kita pakai pegangan, itu yang mana? Dan mungkin apa alasannya seperti itu, Kok? Baik, Rim, kita akan melihat potensi dari keempat profesi tersebut. Saya sebut sebagai profesi karena pada awalnya memang kita memulainya sebagai profesi. Lalu apakah di kemudian hari kita bisa mengembangkan menjadi milik bisnis kita yang punya pindah kuadran ketiga. Nah, coba kita lihat seberapa besar potensi dari masing-masing. Ya, kita perlu melihat hal ini. How far can you reach dari empat profesi itu? Berapa yang kita bisa dapatkan ya? How much can you earn? Nah, jadi kita harus mengevaluasi apakah kita berada di posisi mana sebagai employee kuadran 1 atau empat profesi tadi self employee begitu ya. Apakah bisa mewujudkan impian kita? Nah, yang penting kan kita harus freedom secara finansial dan juga freedom secara waktu. Karena itulah yang diinginkan oleh semua manusia. Bukan hanya uang, uang itu penting, tidak ada uang susah, ada uang lebih menyenangkan, tetapi kalau tidak ada waktu juga masalah gitu ya. Jadi apakah kita sudah punya solusi, kita sudah menemukan kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada impian kita yang berharga. Apa impian Anda? Tentu berbeda-beda. Ada yang ingin hidup tenang, ya bisa punya rumah yang besar tenang. Ada yang punya pasangan, yang hidup bahagia, ya dengan keluarga, punya waktu bersama-sama, pagi bisa jogging bersama-sama. Atau ada yang punya impian keliling dunia, pokoknya setiap tahun 1 kali 2 kali keliling dunia, ya melihat ciptaan Tuhan di berbagai belahan dunia yang berbeda-beda. Jadi setiap orang punya impian. Impian yang berharga itu untuk mewujudkannya tentu butuh waktu. Kalau Anda punya uang saja, nggak ada waktu, nggak bisa mewujudkan. Apalagi tidak punya uang, lebih susah untuk mewujudkannya ya. Nah, jadi kita butuh informasi supaya kita bisa ambil keputusan. Kendaraan mana yang kita mau pakai untuk membangun suatu bisnis yang kelak membuat kita freedom secara uang, secara finansial, dan freedom secara waktu. Ya. Oke, 4 profesi ini, mari kita lihat satu persatu ya. Property, insurance, opportunist, dan network builder. Kita lihat yang pertama, property agent. Anggaplah orang kan bilang gini, enak sebagai property agent. Komisinya besar. Ya, dia kalau jual satu rumah, harganya 1,5 miliar, mungkin dia dapat komisi 1-2%. Anggaplah 2%. Berarti omset dia sebetulnya dari satu rumah dia bisa jual, dia dapat 2%, which is 30 juta. Kan gitu kan? Kalau 1 bulan bisa jual satu rumah, penghasilannya 30 juta per bulan. Bagus tidak? Lumayan, Bagus. keren banget itu. Keren ya, 30 juta. Masalahnya Iya. adalah apakah Anda bisa menjual rumah setiap bulan satu rumah yang harganya 1,5 miliar? Nah itu. Nah, kalau Anda tidak bisa, kira-kira berapa lama Anda bisa jual satu rumah? 3 bulan sekali? Oke, mungkin 3 bulan sekali baru berhasil jual satu rumah. Berarti bonus yang 2% komisi tadi, 30 juta untuk hidup 3 bulan. Berarti rata-rata sebulan itu sebetulnya rata-rata dia dapat uang 10 juta. Dia memang dapat 30 juta, tapi kan 2 bulan nganggur belum dapat penjualan.
Apalagi kalau ternyata setahun cuma bisa jual 2 rumah, setiap 6 bulan sekali jual 1 rumah. Berarti 30 juta harus bisa bertahan hidup 6 bulan. Berarti rata-rata sebetulnya penghasilan dia 5 juta saja. Apalagi setahun cuma jual 1 rumah. Berarti 30 juta dibagi 12 bulan, rata-rata dia hanya bisa hidup 2,5 juta. Ya, karena 1 tahun cuma bisa jual 1 rumah. Kecuali setiap bulan jual 1 rumah. Berarti tiap bulan dapat 30 juta, 30 juta, 30 juta. Nah, ini gambarannya. Saya Itu ya, susah banget itu kok. Setiap bulan bisa jual 1 rumah dengan harga 1,5 miliar. Itu linknya itu harus luar biasa banget itu. Artis-artis semua itu linknya, Bang. ya. Ini yang diibaratkan seperti seorang yang berburu. Seorang pemburu kalau dapat rusa, dia tembak rusa, dapat 1 ekor Gitu ya. 150 kilo. Nah, ini daging bisa makan berminggu-minggu, taruh di freezer, makan berbulan-bulan. Itulah contohnya seorang properti, dia mendapatkan penjualan 1 rumah harga 1,5 miliar, itu seperti berburu mendapat 1 ekor rusa gitu ya. Kalau cuma jual rumah yang lebih murah, 750 juta, berarti ya cuma 15 juta. Kalau 1 bulan jual 1. Tapi kalau setiap 3 bulan baru jual 1, ya dibagi 3, penghasilannya cuma 5 juta. Begitu seterusnya, kalau cuma 6 bulan sekali, ya cuma 2,5 juta per bulan, bahkan setahun sekali cuma 1,25. Begitulah gambarannya sebagai property agent. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa penghasilan seorang property agent tinggi, itu sangat bergantung dari berapa rumah yang dia bisa jual, berapa harga rumah. Semakin tinggi harga rumah, ya komisinya tinggi. Cuman kalau rumah yang 3M, 5M, itu biasanya komisinya nggak 2%, cuman 1%, setengah persen. Jadi semakin mahal, persennya semakin kecil, gitu ya. Jadi inilah gambarannya kalau kita bekerja sebagai agent property. Ya, itu self employee yang mempekerjakan diri sendiri, mau berapa uang tergantung Anda bisa jual berapa rumah, ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan insurance? Ya. Kita anggaplah omset yang sama, 1,5 M. Biasanya dikatakan bahwa orang bayar asuransi 10 tahun. Jadi anggaplah dia punya target 150 juta untuk 1 tahun. Tetapi si nasabah akan bayar 10 tahun. Otomatis 150 dikali 10 tahun, omsetnya asuransi itu sebetulnya 1,5 miliar. Jadi kita ambil omset yang sama ya, 1,5 miliar. Tetapi itu untuk 10 tahun. Berarti omset 1 tahun 150 juta. Kenapa ambil patokan ini? Karena saya dengar dari teman saya, agen asuransi, dia punya target. Dalam setahun, dia harus punya omset 150 juta. Kalau tidak, dia tidak qualified sebagai agent yang resmi. Kalau tidak, dia cuma sebagai pembantu. Artinya yang mendukung orang yang bisa punya omset 150 juta. Jadi contoh, seseorang dia omsetnya cuma 50 juta. Kalau dia bisa mencari temannya sama-sama dengan dia, ada yang 25, 4 orang 100, dia sendiri 50, totalnya 150 dalam satu grup. Jadi dia diakui sebagai assurance agent yang resmi karena mencapai target 150 juta. Kira-kira berapa orang sih? Kira-kira berapa orang? Nah, contoh ya tadi. Tadi kan bilang, saya ditawarin asuransi sebulan bayar 500.000. Berarti hitung saja, kalau ada orang ambil asuransi 500.000, setahun kali 12 berarti berapa? 6 juta. Nah, target dia 150 juta. Satu orang cuman omsetnya setahun cuma 6 juta.
dia butuh 25 orang. 25 orang, ya. Dia butuh 25 orang yang mau ambil asuransi 500.000, 500.000. Terserah mau bayar bulanan boleh, mau bayar tahunan juga boleh. Syukur-syukur kalau dapat orang yang ambil asuransi sebulan 2 juta. Lumayan ya, setahun 24 juta gitu ya. Kira-kira ada nggak orang ambil asuransi 12,5 juta sebulan? Sama dengan 150 juta per tahun. Kira-kira ada nggak ya? Nih, saya bayar asuransi setiap bulan 12,5 juta. Gitu. Wow, si agent itu langsung, hore, satu orang saja saya sudah mencapai target. Karena 12,5 juta kali 12 bulan, itulah 150 juta target saya. Cuma satu orang saja yang saya prospek. Langsung tutup. Happy nggak nih? Happy. Happy banget ya. Tapi kenyataannya kan nggak segampang gitu. Dapat orang cuma 500.000. Dapat orang cuma 1 juta. Dapat orang cuma mampu bayar 2 juta. Dikumpul-kumpul sekian banyak orang, akhirnya mencapai target. Mari kita hitung kenapa orang selalu bilang enak jalankan agen asuransi daripada multi level. Kenapa? Karena hitungannya begini. Setiap dia dapat klien itu harus bayar 10 tahun, tetapi agent dapatnya 5 tahun. 2 tahun pertama dia dapatnya besar, 30%. 3 tahun berikutnya dia dapatnya cuma 5%, 5%, 5%. Ada ekstra dalam kalau 5 tahun itu orang bayar full, dia dapat ekstra 12%, 2 kali. Nah, coba kita hitung berapa bonusnya kalau dia bisa mencapai target 150 juta untuk omset 1 tahun. Kita hitung ya, 30% itu kali 150 juta itu 45 juta. Jadi dalam setahun bonus dia 45 juta. Tergantung ya, kalau orang bayarnya cash setahun, dia langsung keluar uang 30%. Tapi kalau orang bayarnya bulanan berarti berapa? 12 juta setengah kan? Dari satu orang 500 atau orang 2 juta. Intinya adalah 1 bulan, kalau orang bayar bulanan, 150 juta bagi 12 bulan itu 12,5 juta. 12,5 juta dia dapat 30%. Dapat berapa? Dapat uang berapa? 30% dari 12,5 juta. Berapa? 3.750.000. 3 juta lebih. 3,75 juta. Itulah bonus bulanan. Kalau orang bayarnya per bulan. Nah, sekarang kita hitung total bonus yang dia terima berapa? Komisi. Di tahun pertama dia terima 45 juta, di tahun kedua dia terima 45 juta. Jadi di total 90 juta. Tahun ketiga dia dapatnya 7,5 juta, tahun keempat 7,5, tahun kelima 7,5, total 22,5. Kalau orang bayar lunas 5 tahun tidak putus, dia dapat uang 12% 2 kali. 18 juta tambah 18 juta, 36 juta. Ini tidak keluar kalau tiba-tiba orangnya di tahun ketiga lalu tidak sanggup bayar. Aku mundur, putus, dia nggak dapat gitu ya. Kalau orang itu sudah lewat 5 tahun, tahun ke-6 masih bayar, dia harus layani nasabahnya, dia harus layani customernya, kalau sakit dia harus layani, tapi dia tidak terima uang. Tahun ke-6, 7, 8, 9, 10 itu miliknya asuransi perusahaan. Agent terimanya 5 tahun. Kalau saya total 5 tahun dia terima uang 90 tambah 22 tambah 36 148,5 juta. Kalau dibagi dalam 5 tahun berarti rata-rata cuma 2,475 juta. Ya. Jadi seperti halnya menembak rusa, begitu dapat 25 orang dalam 1 bulan, 12,5 juta orang komit ambil asuransi, itu sama dengan omset 150 juta per tahun.
dia dapat uang tergantung. Kalau orang bayarnya bulanan, dia dapatnya 3,75 juta tiap bulan. Tapi kalau orang bayar cash, semua bayar cash, 1 tahun langsung bayar di muka. Enak, dia langsung terima 45 juta. Itu yang disebut dapat rusa 150 kilo, uang besar. Kenapa uang besar? Ya karena omsetnya itu 1,5 M loh. Prospek yang akan dibayar oleh si customer itu. Ingat 10 tahun. Dia bayarnya bisa per bulan, bisa per tahun. Tapi targetnya itu 150 juta, dia dapat 30%, akhirnya 5%, lalu selanjutnya tidak dapat. Jadi kalau dilihat, sebetulnya tidak terlalu besar kalau di rata-rata. Apa artinya? Artinya, sama seperti properti, orang asuransi sama dengan kita, awal-awal harus terus berburu. Sudah dapat 25 orang, harus cari lagi. Tiap tahun cari lagi, tiap tahun cari lagi, tiap tahun cari lagi. Kenapa? Karena kalau dia nggak cari lagi, ini uang habis dalam 5 tahun. Nggak dapat uang lagi. Jadi harus dapat pelanggan baru. Ya, dia harus cari pelanggan baru. Seperti berburu. Terus berburu, terus berburu, terus berburu, terus berburu. Sudah punya gambaran? Inilah profesi property agent dan insurance agent. Mereka terus berburu. Kenapa? Karena ya setelah dapat yang rumah itu sudah selesai. Dapat seseorang ya uangnya sudah selesai dalam 5 tahun. Jadi harus cari pelanggan lain, pelanggan lain, pelanggan lain. Jadi tetap mencari, gitu ya. Ya itu dapat profitnya 5 tahun, tapi tanggung jawabnya itu seumur hidup nasabahnya ya, Ko. Betul. Kita harus tanggung jawab seumur hidup, betul. Betul. Padahal kita cuma benefitnya cuma 5 tahun, betul ya, Ko? Betul sekali. Ya. Oke, kita sekarang lihat opportunity. Nah, opportunity macam-macam, dari yang tadi peluang jual masker sampai jual sanitizer. Yang lebih parah ini, Zaman sekarang orang menawarkan robot. Katanya robot ini bisa membantu memprediksi untuk trading exchange ya, foreign exchange. Pasti untung. Ayo nanam investasi. Nanti yang akan bekerja itu robot. Kalau kamu store 500 juta, setiap bulan kamu akan dapat 10 juta sebagai imbalan bagi hasil atau bunga. Istilah lain bagi hasil. Wow, keuntungan fantastis ya. Menggiurkan enggak nih, Rim? Jun, menggiurkan sekali. Tidur-tiduran dapat uang gitu ya. 10% per bulan. Setahun tuh 120% loh. Artinya 10 bulan sudah balik modal. Luar biasa ya. Dari deposito segala macam itu. Nah, banyak orang melihat ini sebagai opportunist, melihat ini sebagai peluang, namun dia tidak berpikir panjang. Benarkah robot itu begitu hebat, pasti untung di dalam forex-nya? Kalau betul pasti untung, kenapa dia mau jual ke Anda? Main sendiri aja kok, selalu untung kok. Kalau dia, sebetulnya pertanyaan harus balik ke prinsip bisnis. Dia sebetulnya suruh kita invest uang, bisnis apa sih? Nah, harus dipertanyakan, bisnis apa yang keuntungannya begitu besar sampai bisa membayar kita 10% per bulan. Nah, karena tidak bisa menjawab bisnis apa, tidak ada lah. Karena kalau ada bisnis yang bisa untungnya begitu besar, ngapain pinjam uang Anda? Pinjam aja di bank, ya enggak, Junior? Kalau saya punya bisnis bagus, saya kurang modal, saya pinjam di bank, saya yakinkan pada bank, saya punya bisnis begini, studi kelayakannya begini-begini, keuntungan saya marginnya segini-segini. Bank percaya, dia pinjam saya uang. Paling setahun berapa bunganya?
Junior? 20%, 24% di bank? Ya, Ya kurang lebih segitu. Artinya daripada dia pakai uang kita bayar 10%, mending dia pinjam uang bank. Karena 24% sebulan cuma 2%. Kalau memang itu bisnis. Karena ini bukan bisnis, bank tidak mau pinjamkan dia uang. Gitu. Jadi dia akal-akalan. Dia bilangnya bukan bisnis, ini investasi. Saya main di forex. Saya pasti untung karena ini robot. Sebetulnya kalau Anda masuk 500 juta, bulan pertama dia kasih kita 50 juta. Bisa nggak dia kasih kita 50 juta? Sangat bisa. Uang kita dia terima 500, dia cuma kasih kita 50. Kenapa nggak bisa gitu ya? Bisa Jadi uang dong. kita sendiri yang dikasih ya. Sendiri. Jadi menghibur diri sendiri. Mungkin bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam. Oh, bagus. Aku terima terus. Nah, banyak orang serakah. Mumpung aku punya uang banyak jual rumah, tak tambahin lagi 1 M. Dengan harapan setiap bulan 100. Kalaupun ini bertahan 1 tahun, anggap ya 1 tahun ya, sudah terima 50 tahun, 12 kali sudah terima berapa? 600 juta. Ya kan? Sebetulnya 600 juta di tangan kita, sebetulnya uang kita 500, yang 100 itu yang cuannya kita sebenarnya baru 100. Kenapa? Karena modal kita 500 di sana belum kita tarik loh ya. Kita sudah terima 12 kali 600 juta. Sebetulnya uang kita 500, 100 dari uang orang lain. Sebetulnya uang dari mana? Ya uang yang tadi, orang-orang store lagi 1 M, 200 juta, 300 juta, diputar-putar. Namanya saja ini money game sebetulnya. Money game yang berkedok forex pakai robot. Pasti satu saat, saya nggak tahu setahun atau 2 tahun, bandarnya pasti hilang. Pasti hilang. Lalu semua uang itu dibawa lari. Nah, kalau Anda itu syukur-syukur kalau Anda itu setelah 10 kali atau 12 kali, lalu tarik uangnya. Selamatlah Anda. Tetapi biasanya orang itu serakah. Buktinya nih loh, aku terima terus. Jadi aku nggak tarik uang itu. Masih 8 bulan sudah hilang. 8 bulan artinya uang Anda baru 400, hilang 100 juga. Apalagi kalau Anda tambah lagi modal di situ. Tambah hilangnya tambah banyak. Jadi cobalah pakai akal sehat. Kalau ada orang minta uang Anda, terus bunganya begitu besar, harus dipertanyakan. Dia pakai uang ini untuk bisnis apa? Kalau betul itu bisnis, kenapa dia nggak pinjam di bank? Nah, pasti bank nggak mau pinjam, uang dia bukan bisnis. Nah, kalau dia itu invest, katanya pakai forex, untungnya banyak. Hati-hati, karena uang kita dikasih 50 juta itu uang kita. Nanti kalau sudah ini uang orang lain, suatu saat pasti hilang. Jadi teman-teman, hati-hati dengan opportunis yang jangan tergiur. Jangan tergiur, karena ini lebih banyak penipuan daripada bisnis. Ya, kalau forex yang benar-benar, ya lebih baik Anda main sendirilah di forex gitu ya. Oke, kita coba lihat bagaimana dengan network builder. Andaikan kita ambil omset yang sama, omsetnya sama nih, 1,5 miliar. Cuman kita tidak mampu ya, sebulan 1,5 miliar, kecuali jaringan kita sudah banyak. Kalau kita sudah punya jaringan yang banyak, 1,5 M per bulan itu hal yang gampang. 1,5 M bonus 5% sudah berapa? 75 juta per bulan. Itulah kekuatan network marketing atau aset jaringan. Tetapi kita anggap sama dengan profesi. Di waktu awal kita belum punya jaringan, tidak mampu punya omset 1,5 miliar dalam 1 bulan. Saya kasih waktu 5 tahun. Fair nggak? Sebulan cuma 25 juta. Target omset Anda sebulan cuma 25. Anda punya waktu 5 tahun. 60 bulan untuk mengumpulkan omset 1,5 miliar.
Ringan kan? Sama-sama 1,5 miliar, cuman tidak usah dikejar dalam 1 tahun. Tidak usah dikejar dalam waktu 5 tahun. Tidak usah dikejar dalam 1 bulan atau 1 tahun. Beri waktu 5 tahun. Berarti target kita 25 juta. Karena kita baru memulai, kita pasti masih merintis jualah paket. Kira-kira 16 paket itu harganya 25 juta. Bonusnya berapa? Kalau 16 paket, kita yang cari sendiri, bonusnya 4,8 juta per bulan. Sepintas kita bandingkan dengan tadi ya, sama-sama omset segini, kita 4,88, assurance sebetulnya cuma 2,475, properti sebetulnya cuma sekitar 2,5 juta. Jadi sebetulnya apple to apple omset 1,5 miliar di dalam jangka waktu tertentu, rata-rata sebetulnya kita lebih bagus daripada insurance maupun daripada properti, karena kita masih bisa mendapat hampir 5 juta. Nah, kembali lagi, kecuali si agent asuransi bisa jual sebulan atau setahun lebih banyak dari 1,5 M atau lebih besar dari 150 juta gitu, tahun. Atau agent jual rumah sebulan bisa menjual satu rumah terus menerus. Nah, ini sama-sama saya hitungkan sebagai pemula, sama-sama menjual, sama-sama mencari pelanggan. Nah, jangka panjangnya berbeda, karena jangka panjang kita punya omset 1,5 miliar per bulan itu gampang. Kalau kita sudah punya ribuan consumer, kita sudah punya jaringan ribuan orang. Kita tidak usah lagi harus mencari 16 orang. Karena kita mungkin sudah tidak ada waktu, kita sedang membantu downline dan lain sebagainya. Jadi sebagai gambaran, jangka panjang, potensi bisnis kita dalam 5 tahun itu, kalau konsisten, anggaplah kita belum punya jaringan ya. Mulai hari ini, 5 tahun ke depan, tiap bulan 16 paket. 5 tahun tuh bonus kita 294. Which is tiap bulan 4,88. Ya. Jadi angkanya sebetulnya besar. Walaupun kita kerja sendiri. Apalagi kita seharusnya jangka panjang tidak kerja sendiri. Kalau kita punya partner 25, 105, 200, 625, itu sebulan omsetnya udah 500 juta. Berarti tiap bulan 5% bonus sudah 31. Apalagi saat kita punya ribuan orang, omset per bulan sudah 2,8 miliar. Tadi kan omset setahun 1,5 M. 1 tahun ya. Sekarang 1 bulan aja sudah 2,8 M. Otomatis penghasilan kita sudah 100 juta lebih. Nah teman-teman, kita sudah melihat begitu banyak orang di HD yang penghasilannya 50 juta, banyak banget. 100-an juta lebih juga banyak. Yang 500 juta kurang dari 1 M juga lumayan banyak. Ya. Yang di atas 3,5 M ada beberapa, tidak terlalu banyak. Tetapi saya mau kasih gambaran bahwa potensinya adalah awal mula kita membandingkan apple to apple untuk mencapai target 1,5 miliar, sebulan hanya 25 juta, kita sudah dapat hampir 5 juta. Sementara yang lain kita pikir dia dapat 30 juta, tetapi tidak bisa tiap bulan 30 juta kan? Karena tidak sanggup menjual selalu setiap bulan asuransi sebanyak itu. Nah, inilah gambaran kenapa kalau kita bicara jangka panjang 4 profesi ini, akhirnya mana yang bisa membuat kita pindah kuadran. Awal-awal 4 profesi ini sama, self-employed. Kita sama dengan asuransi, kita sama agent, sama dengan si opportunist, dia cari peluang, sama kita mempekerjakan diri kita. Bedanya adalah setelah 5 tahun, 10 tahun ke depan,
apakah kita punya visi untuk pindah kuadran 3? Apakah kita punya visi untuk punya aset jaringan sehingga saat itu omset 1,5 miliar, 2 miliar, 3 miliar per bulan itu sudah bukan sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang mengkonsumsi produk ini dalam jaringan kita. Jadi omset 1,5 miliar per bulan itu sudah otomatis tercipta. Kalau 1,5 miliar pastilah bonus kita sudah 75 juta. Ya, sebulan loh ya, bukan setahun. Konsisten. Bahkan dari waktu ke waktu bukan terus 75, bahkan naik dan naik dan naik. Tetapi bagian yang paling sulit tadi sudah dibilang, mindset pebisnis adalah do the hardest job at the first time. Ingat itu ya. Jadi kalau pekerjaan kita hari ini, profesi hari ini tidak bisa mewujudkan apa yang kita impikan, maka Anda harus ambil keputusan. Ambil keputusan untuk memilih kuadran mana yang bisa membuat suatu hari Anda pindah kuadran ketiga. Ya. Oke, begitu Rin, Junior. Yes, keren sekali ya aku. Ya. Jadi kita harus segera ngambil keputusan, make your decision. Jadi do the hardest thing at first ya. Yang pertama, tadi kita sudah sepakat yang paling pertama, yang paling apa namanya? Suatu yang paling keras yang harus kita lakukan apa? Yaitu prospecting, betul ya, menabur benih dulu. Yes. Menabur yang Benar banyak. banget. Iya. Itu yang tersulit ya, Bli ya. Betul. Dan kita harus segera berpindah ya dari seorang self employee ya menjadi seorang profesional, dalam artian menjadi seorang businessman. Ya gitu ya. Dari profesional menjadi seorang businessman, dari kuadran kiri menjadi ke kuadran kanan, di mana kita sudah menemukan ya, kita semua ada di HDI dan ini sudah menemukan kendaraan yang tepat. Tadi sudah jangan detail banget ya, teman-teman, sudah dijelaskan apa perbedaannya, berapa dalam jangka waktu 5 tahun sebenarnya kita dapat berapa dibandingkan dengan property agent, insurance ya, bahkan dengan yang opportunities tadi. Jadi kita sudah ada di kendaraan yang tepat ya teman-teman, dan itu kembali inilah kekuatan bisnis multi level marketing ya. Jadi kita menabur benih sehingga kita tidak kerja sendiri. Betul ya Kohar ya? Jadi kita akan memiliki tim yang masing-masing ya, yang sering saya jelaskan sama prospek saya juga. Bedanya saya ya seorang network marketer atau seorang enterpriser HDI dibandingkan dengan seorang sales ya, bilang kalau kita bicara property agent, kita bicara yang lainnya, itu kan mereka sales gitu ya. Mereka mendapatkan komisi kalau mereka memperoleh apa namanya? Omset yang target mereka. Jadi satu orang sales atau seorang penjual harus bisa memiliki omset 1.000 dengan cara menjual 1.000 produk. Sedangkan seorang network marketing itu tidak kerja di jumlah produknya, tapi jumlah resellernya, di jumlah agentnya, jumlah rekan kerjanya. Jadi 1.000 orang yang masing-masing hanya jual satu produk, itu akan mempunyai omset yang sama, 1.000. Nah, bedanya seorang sales itu kalau satu sakit, ya tadi dibilang kalau satu itu nggak mencapai target, maka omsetnya 0. Nah, kalau kita seorang network marketing ya di HDI, dari 1.000 orang, satu orang nggak kerja, atau bilanglah sakit, atau bilang muntaber, mundur teratur tanpa berita gitu, itu masih ada 999 yang lain, yang masing-masing hanya cukup menjual satu produk. Nggak banyak. Omsetnya mereka masing-masing satu, dan kita masih dapat 999 omsetnya. Jadi itu mindset yang harus kita miliki, teman-teman, bahwa di HDI ini kita sudah ada di kendaraan yang tepat. Kita bekerja di network marketing, kerja dengan rekan-rekan kerja kita semua. Jadi kita nggak kerja sendiri. Betul seperti itu ya, Go? Benar sekali. Iya. Oke, teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan, ya silahkan di kolom chat. Jadi biar kita ada interaksi. Kalau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas dari pemaparan dari Kohar tadi, silahkan ya teman-teman
bisa di kolom chat atau nanti kalau mau open mic silahkan bisa bicara langsung. Ya mungkin kalau Iya, ada pertanyaan di kolom chat, Go. Mungkin kita cek kolom chat dulu. ini tadi saya, oh ya masih ada muncul ya. Oke. Sepertinya nggak ada yang bertanya. Ini udah pada jelas semua nih ya sepertinya ya. Sudah mengerti bagaimana memiliki mindset sebagai seorang pebisnis ya. Betul sekali ya. Mungkin kalau teman-teman masih Oke. ada yang kurang jelas, silahkan ya. Kita masih ada waktu. Oke? Kira-kira gimana, Ko Jun? Nah, sambil menunggu aja, Bli, mungkin kita mau bagi-bagi hadiah nih. Saya ada buku Better Than Rich Money nih ya buat teman-teman semua nih. Nah, mungkin saya minta teman-teman boleh unmute ya, sharing kira-kira ya insight yang teman-teman dapatin selama dari tadi kita mendengarkan Zoom dari awal ya. Kira-kira insight yang teman-teman dapatin itu apa gitu. Nah, hari ini kita mau bagi-bagi buku nih. Malam kok. Oke, sebelum sebelum itu kira-kira ada yang pertanyaan nih, tiba-tiba ada yang pertanyaan itu ya dari Emi ya? Hemi Brahmani. Mhm. Malam kok, kalau trader saham atau trader kripto tanpa robot itu masuk ke kuadran mana, Kohar? Terima kasih. Mungkin Kohar bisa bantu jawab dulu nih sebelum kita bagi-bagi hadiah. Ya, jadi trader itu sebetulnya semacam gambling ya, yaitu eh, membeli sesuatu dengan harapan nanti dia naik kita jual. Tetapi kan kondisinya tidak selalu naik, bisa saja turun, 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 turun. Ya, Nah, pada orang yang punya uang mungkin dia biarin aja lah, biarin aja sampai nanti dia naik lagi. Ya, kalau dia naik lagi ya syukur. Tetapi jangan sampai itu cuma permainan semacam yang bisa menghilang ya. Nilainya nggak naik-naik, turun, 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 turun terus. Sehingga Anda kehilangan uang. Jadi ingat, itu semuanya tentu bukanlah suatu bisnis. Bisnis prinsipnya tadi saya sudah bilang, ada produk, ada jasa yang selalu dibutuhkan oleh banyak orang, bukan sedikit orang loh ya. Kalau tadi jual jual robot untuk trading, ada yang butuh, tapi sedikit orang yang karena serakah pikir ini peluang. Tetapi itu bukan bisnis sebetulnya. Prinsip bisnis adalah produk yang terus-menerus orang butuh gitu loh. Umpamanya, saya di Propan Raya Pabrik Cat. Dari zaman dulu sampai 100 tahun ke depan, cat tetap akan dibutuhkan orang untuk mengecat mobil, cat rumah, cat mobil, cat lantai, cat apapun. Berarti itu tetap ada peluang bisnis karena orang butuh. Madu, pollen, propolis, royal jelly, biskin untuk kecantikan menjadi kebutuhan dasar semua manusia. Berarti itu peluang bisnis yang terus-menerus bertahan. Kalau beli kripto, itu kan cuma suatu mata uang yang katanya hebat, tapi itu sebenarnya permainan aja sih. Beli dulu murah, sekarang naiknya tinggi. Ya itu pasar yang menciptakan seolah-olah menjadi naik. Tetapi siapa tahu suatu saat dia turun tidak ada nilai lagi, uang Anda hilang lah. Jadi ini semuanya adalah game, permainan, bukan bisnis. Saham bagaimana? Saham pun sebetulnya kalau trading, beli jual, beli jual, beli jual, itu kayak game aja lah. Beli dengan harapan dia naik, nanti saya jual. Ya, ini semuanya mau trading saham, mau trading kripto, ya, mau pakai robot, mau nggak pakai robot, ini semuanya termasuk adalah semacam permainan, semacam game. Kuadran mana? mungkin tergolong Bukan di kuadran opportunist kali ya, 1, Ko ya. juga bukan kuadran, apalagi kuadran 3, kuadran 4, enggak ya. Kuadran 2, mempekerjakan diri sendiri, mungkin iyalah mempekerjakan diri sendiri untuk bermain gitu loh. Mempekerjakan sendiri untuk beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Mempekerjakan diri sendiri. Ya, Ya kayak kira-kira masuk spekulan ya. gitu ya, Ko. Ya. Spekulan, Tetapi jadi ingat itu spekulasi ya. bukan bisnis ya.
Itu semacam game saja, untung-untungan gitu. Ya, Bisa jadi untung, kalau bisa saya rugi. bisa tambahkan kok. Jadi kalau kita bicara trader, trader itu kan kayak pedagang, ya kan. Jadi kita ada jual, ada beli. Jadi seperti ya itu ya kok. Nah, walaupun mungkin saham itu ada bernaung di suatu wadah ya gitu ya. Sehingga ini resmi gitu ya. Tapi kita harus bisa membedakan antara trader dengan penabung saham. Jadi ya itu yang saya pernah pelajari. Kalau kita trader jual beli, ya kita kayak spekulan, seperti Kohar jelaskan. Jadi itu Ya. self employee kita sendiri yang harus menentukan. Ya, tapi kalau kita nabung, kita bicara investasi di sini. Betul ya, Ko? Jadi kita Ya. memiliki saham sebuah perusahaan. Jadi kita tahu perusahaannya ini adalah perusahaan yang growing gitu lah. Contoh lah di HDI pun kita ada saham. Ya, Kohar salah satu pemegang saham saat ini dan beliau melakukannya sebagai investasi gitu lah. Jadi kita harus bedakan apakah ini dijual belikan atau diinvestasikan dalam bentuk tabungan yang menabung saham istilahnya. Kita beli saham untuk kita pegang saham itu dan mendapatkan hasil dari dividen dari saham tersebut. Jadi seperti itu ya, Ko ya. Jadi sebenarnya kalau menabung Ya. saham itu sebenarnya juga investasi atau bisa kita sebut sebuah bisnis juga. Seperti itu, benar ya, Ko? Ya, jadi tapi jangan sampai begini ya. Kalau kita dengar Warren Buffett, dia dulu beli saham-saham di Amerika yang bisa bertahan 50-100 tahun karena perusahaan-perusahaan yang eksis sehingga nilai saham naik terus. Tetapi tidak sama dengan Indonesia loh ya. Saham berapa tahun yang lalu mungkin ini sesuatu yang bagus katanya, mungkin ini blue chip, ini bakal naik terus. Tiba-tiba perusahaan itu hilang. Saya berapa tahun lalu ya, awal-awal di HD pernah nitipkan uang untuk itu. Ternyata saham itu tidak dijual-jual, tapi turun sampai nol, hilang sudah perusahaannya. Jadi harapan saya adalah nggak usah diapa-apain, nanti 20 tahun, 30 tahun dia nilainya dia tinggi. Ternyata 5 tahun sudah hilang perusahaannya. Jadi hati-hati juga gitu ya. Ini ada di kolom chat, ada pertanyaan ini, Junior. Iya, ada pertanyaan. Jadi dari sisi dia ya. Jadi kok ketika bisnis kita Ya, saya bacakan ya, Ko. Oke, jadi Susintia kecil gitu bertanya, saat ini ketika ya. bisnis kita sudah berjalan, mungkin Kojun keputus-putus sih. Oke, sudah menghasilkan ya bisnis kita. Lalu investasi apa yang aman kok? Ya, karena menyimpan duit di bank itu kan bunganya kecil sekali. Kira-kira kalau kita sudah punya dana nih, ya, investasi apa yang aman menurut Kohar? Mungkin ada masukan. Ya, jadi kalau kita sudah punya penghasilan yang terus mengalirkan uang, umpamanya jaringan kita sudah besar, bonus kita sudah sangat besar, uang mengalir terus, investasi apa yang terbaik? Ya dibagi-bagi, umpamanya sebagian emas. Emas itu memang untuk keamanan saja, artinya nilainya mungkin tidak mungkin turun, tidak juga mengharapkan naik terus, tetapi nilainya tidak devaluasi. Sewaktu-waktu kalau perlu gampang, liquid lah, bisa dijual gampang. Sebagian tentu bisa di situ. Properti juga, tetapi properti itu juga gampang-gampang sulit membeli lokasi soalnya. Karena harapannya adalah nanti jangka panjangnya naik harganya. Tapi kalau lokasinya tidak bagus juga nggak naik-naik gitu ya. Iya. Terus apalagi? Sebetulnya investasi ini kan investasi dalam arti kata yang umum ya. Ada orang investasi ke properti, ada orang investasikan mengamankan sebetulnya ke emas. Kalau saham, yaitu tadi ada harus hati-hati juga karena ada saham di mana perusahaannya nilainya turun-turun terus. Harapan kita jangka panjang, tahu-tahu dia juga nggak bertahan gitu. Kemudian apalagi ruko, dengan harapan ruko bisa disewakan ya. Ada berbagai hal. Tentu kalau cuma sekedar di bank bunganya sih kecil. Jadi sebetulnya yang terbaik adalah
invest di bisnis. Tetapi bisnis yang jalan ya. Kalau bisnis tidak jalan juga kehilangan uang. Umpamanya bisnis rumah makan, tiba-tiba sekarang di COVID di sini tidak jalan, itu juga tidak bagus. Tetapi kalau bisnis yang jalan, itulah revenue-nya sebetulnya yang terbaik, yang terbaik. Ya sementara kalau uang Anda belum banyak, paling bagus adalah investasi untuk pengembangan diri Anda lah. Untuk kebutuhan beli buku, untuk training, untuk hal-hal yang mengisi otak kita, supaya kemampuan otak yang bertumbuh itulah memberikan kita kreativitas untuk bisa menghasilkan. Jadi sementara ini ya kita hanya beberapa pilihan ya, beberapa pilihan untuk mengamankan uang kita atau investasi-investasi yang tidak banyak risiko gitu ya, tidak banyak risiko. Kira-kira gitu Cynthia. Ya ruko, ya rumah, ya saham juga boleh tapi pilih-pilih, sebagian mungkin emas untuk mengamankan. Ya, beberapa pilihan saja. Oke, gitu Rin. Oke, saya rasa cukup jelas ya si Cynthia ya. Jadi ya lebih banyak kita harus menginvestasikan ke diri kita kalau kita apa namanya mau yang paling aman gitu ya. Dengan kita berinvestasi sama diri kita semakin berkembang, pastinya jaringan semakin berkembang. Oke, Ko Jun. Halo Ko Jun. Oke, kita jadi bagi-bagi buku lagi ini ya. Ko Jun. Ko Jun, dia datang dan pergi sesuka hatimu. Halo Ko Jun. Oh, hilang lagi. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ada yang mau berbagi nih dari apa yang kita sudah bahas pagi ini, ada sebuah buku yang sangat menarik ya. Ini buku Better Than Beach Money. Ini bukunya sangat keren sekali. Jadi ini akan membahas, ya saya bacakan beberapa daftar isinya yang buat Anda pasti akan apa namanya tertarik banget gitu lah. Ini ada nanti dibahas kita itu dilahirkan untuk terbang. Nah, apa sih dimaksud kok bisa kita dilahirkan untuk terbang? Nah, itu dibahas di buku ini. Kemudian juga ada berapa sih nilai selembar uang $100. Nah, ini di buku ini ada dibahas. Dan ini benar-benar membuka pikiran saya ya setelah baca buku ini tentang bagaimana kita bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, bagaimana kita bisa menghargai bahwa sebenarnya $100 itu nilainya seberapa sih? Ya kan? Kemudian ini nggak salah pentingnya, bekerja lebih keras tidak selalu jadi solusi. Nah, itu ya. Jadi kadang kita seringkali menganggap semakin keras kita kerja, semakin kita bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Nah, di buku ini dibahas lebih detail kenapa dianggap bekerja lebih keras itu tidak selalu jadi solusi. Oke, tertarik dengan bukunya? Silakan teman-teman yang mau berbagi. Kita tunggu. Kalau ada yang mau berbagi untuk apa sih yang didapat dari acara Business Mindset malam hari ini, pagi hari ini, ada sebuah buku yang nanti akan dikirim langsung ke rumah Anda. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau berbagi mungkin bisa raise hand sehingga saya bisa buka ininya, unmute untuk mic-nya. Atau kalau nggak ada yang mau, teman-teman yang mau sharing apa yang sudah didapatkan dari acara hari ini. Silakan sharing. Silakan. Kayaknya nggak ada kok. Gimana nih kok? Saya simpan lagi bukunya ini kok. Padahal ini bukunya bagus banget ini. Oke? Kojun nggak balik-balik ini. Oke, kalau teman-teman nggak ada yang mau sharing, kita akhiri acara pagi ini. Ini sudah 10.18 juga. Mungkin teman-teman terima kasih untuk kehadirannya dan juga mungkin Kohar sebagai penutup ada mungkin kata-kata
atau pesan terakhir dari pesan-pesan yang mungkin Ko sampaikan, silakan Kohar. Ya, terima kasih teman-teman sudah bertahan sampai akhir acara ini. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup, itu adalah mindset. Mindset itulah yang membawa seseorang menuju ke masa depan yang lebih baik. Jadi kita harus menjaga, tadi di video itu Tony Robbins mengatakan bahwa Jim Rohn mengingatkan dia, setiap hari menjaga pikiran. Jangan sampai dimasuki pikiran negatif, pikiran-pikiran yang merusak mindset. Itu diingatkan. Jadi kenapa dia tiap pagi dia harus menjaga pola pikirnya. Kenapa dia harus tetap menjaga emosinya, tetap peak emotion. Kenapa harus baca buku? Karena itu semuanya adalah memelihara supaya mindsetnya tetap pada jalur yang benar. Karena apa? Karena mindset inilah yang bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Jadi pelihara, kembangkan terus mindset yang benar ya. Hari ini kita belajar tentang mindset bisnis. Bahwa seorang bisnisman itu paling tidak dia harus memperhatikan 8 hal tadi ya. Di dalam menjalankan bisnis high desert untuk memindah ke kuadran ketiga, kita sedang berjuang. Kita harus percaya pada diri kita dan percaya pada bisnis kita. Bahwa kita sedang membangun fondasi yang kuat, kita sedang membangun untuk suatu kehidupan yang lebih baik, ya, yang bisa membuat kehidupan keluarga kita lebih baik, make life meaningful. Itu adalah moto dari perusahaan HDI dan juga menjadi visi kita, make life meaningful. Tatkala kita terus punya pola pikir sebagai seorang pebisnis, terus mengembangkan bisnis kita, kita akan sampai kepada akhirnya mewujudkan impian kita, suatu kehidupan yang berarti. Perjuangan-perjuangan kita saat ini mungkin terasa berat, tetapi ingat, itulah bagian yang harus dikerjakan seorang pebisnis. Tidak ada yang gampang. Semua akan harus melewati masa yang sulit dengan keyakinan pada diri sendiri, keyakinan pada bisnis ini, ya. Think 3 step ahead. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya harus antisipasi? Saya percaya Anda semuanya yang ada di sini, kita akan sampai kepada tujuan. Apakah setahun lagi? Apakah 5 tahun lagi? Tergantung kecepatan Anda. Tergantung mindset Anda. Tergantung Anda melakukan apa yang Anda pikirkan. Ya, terima kasih. Hojun, terima kasih Arif sudah menemani saya selama 2 jam ini dalam acara Business Mindset. Thank you, God bless. Oke, thank you. Oke, thank you juga Kohar. Dan juga thank you juga buat teman-teman semua yang udah hadir ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa juga membangun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, saya Junior dan juga Bli Arim ya. Kita pamit. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Piskin Beauty Clubs. Terus dukung dan terhubung dengan kami dengan cara memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti acara kami berikutnya.